Kitab Pararaton, dalam bahasa Jawa, para penguasa, adalah sebuah kitab naskah sastra Jawa pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi. Naskah ini cukup singkat, berupa 32 halaman seukuran folio yang terdiri dari 1126 baris. Isinya adalah sejarah raja-raja Singosari dan Majapahit di Jawa Timur. Kitab ini juga dikenal dengan nama Pustaka Raja, yang dalam bahasa Sanskerta juga berarti Kitab Raja-Raja. Tidak terdapat catatan yang menunjukkan siapa penulis Kitab Pararaton. Pararaton diawali dengan cerita mengenai inkarnasi Ken Arok, yaitu tokoh pendiri kerajaan Singosari pada tahun 1222 sampai 1292. Selanjutnya hampir setengah kitab membahas bagaimana Ken Arok meniti perjalanan hidupnya sampai ia menjadi raja pada tahun 1222. Penggambaran pada naskah bagian ini cenderung bersifat mitologis. Cerita kemudian dilanjutkan dengan bagian-bagian naratif pendek yang diatur dalam urutan kronologis. Banyak kejadian yang tercatat di sini diberikan penanggalan. Mendekati bagian akhir, penjelasan mengenai sejarah menjadi semakin pendek dan bercampur dengan informasi mengenai silsilah berbagai anggota keluarga kerajaan Majapahit. Penekanan atas pentingnya kisah Ken Arok bukan saja dinyatakan melalui panjangnya cerita, melainkan juga melalui judul alternatif yang ditawarkan dalam naskah ini, yaitu Serat Pararaton atau Katuturaniro Ken Arok, atau Kitab Raja-Raja atau cerita mengenai Ken Arok. Mengingat tarik yang tertua yang terdapat dalam lembaran-lembaran naskah adalah 1522 Saka atau 1600 Masehi, diperkirakan bahwa bagian terakhir dari teks naskah telah dituliskan antara tahun 1481 dan 1600, di mana kemungkinan besar lebih mendekati tahun pertama daripada tahun kedua. Kitab Nagara Kertagama. Nagara Kertagama artinya adalah negara dengan tradisi yang suci. Nama Nagara Kertagama sendiri tidak disebut dalam kitab tersebut. Pada pupuh 94-2, Empu Prapanca menyebut ciptaannya dengan nama Deka Warnana atau uraian tentang desa-desa. Namun, nama yang diberikan oleh pengarangnya tersebut malah dilupakan oleh umum. Kitab itu hingga sekarang biasa disebut sebagai Nagara Kertagama. Nama Nagara Kertagama tercantum pada kolofon naskah yang digarap Dr. J.L.A. Brandes, Iti Nagara Kertagama Samapta. Rupanya nama Nagara Kertagama adalah tambahan penyalin Artapamasyah pada bulan Kartika tahun Saka 1662 atau bertepatan dengan 20 Oktober 1740 Masehi. Nagara Kertagama disalin dengan huruf Bali di kancana. Kitab ini atau Kakawin ini menguraikan keadaan di Keraton Majapahit dalam masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, Raja Agung di Tanah Jawa dan juga Nusantara. Ia bertakhta dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pada masa puncak kejayaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Bagian terpenting teks ini tentu saja menguraikan daerah-daerah wilayah kerajaan Majapahit yang harus mengaturkan upeti. Nagara Kertagama ditulis dalam bentuk kakawin atau syair dalam bahasa Jawa kuno. Tiap kakawin terdiri dari 4 baris, disebut pada.
Tiap barisnya terdiri dari 8 hingga 24 suku kata, disebut matra. Naskah kakawin ini terdiri dari 98 pupuh, dibagi dalam 2 bagian yang masing-masing terdiri dari 49 pupuh. Tiap pupuh terdiri dari antara 1 hingga 10 pada. Dilihat dari sudut isinya, pembagian pupuh ini sudah dilakukan dengan sangat rapi. Kakawin ini bersifat puja sastra, artinya karya sastra yang menyanjung dan mengagung-agungkan Raja Majapahit Hayam Wuruk serta kewibawaan Kerajaan Majapahit. Akan tetapi, karya ini bukanlah disusun atas perintah Hayam Wuruk, melainkan murni dari kehendak sang pujangga, yaitu Empu Prapanca yang ingin menghaturkan bakti kepada sang mahkota, serta berharap agar sang raja ingat sang pujangga yang dulu pernah berbakti di keraton Majapahit. Artinya, naskah ini disusun setelah Prapanca pensiun dan mengundurkan diri dari istana. Nama Prapanca sendiri merupakan nama pena, nama samaran untuk menyembunyikan identitas sebenarnya dari penulis sastra ini. Karena bersifat puja sastra, hanya hal-hal yang baik yang dituliskan. Hal-hal yang kurang memberikan sumbangan bagi kewibawaan Majapahit, meskipun mungkin diketahui oleh sang pujangga, dilewatkan begitu saja. Karena hal inilah, peristiwa Pasunda Bubat tidak disebutkan dalam Nagara Kertagama. Meskipun itu adalah peristiwa bersejarah, karena insiden itu menyakiti hati Hayam Wuruk. Karena sifat puja sastra inilah, oleh sementara pihak Nagara Kertagama dikritik kurang netral dan cenderung membesar-besarkan kewibawaan Hayam Wuruk dan Majapahit.